Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Matohari, NIM C2P19037. Nah, di video kali ini saya akan membahas juga mempraktekkan terkait dengan pengolahan data reproduksi ikan, yang nantinya kita akan mencari informasi terkait dengan proporsi kelamin, kemudian tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan juga diameter telur. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan software atau aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah datanya, dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke video pengolahan datanya. Baik, di sini saya sudah membuka Microsoft Excel-nya dan sudah menyiapkan datanya. Mana data ini nantinya kita akan gunakan untuk pengolahan data kali ini. Nah, langsung aja ke pengolahan data yang pertama terkait dengan proporsi kelamin. Nah, di sini kita menggunakan data terkait dengan nomor ikan, panjang ikan, berat ikan, jenis kelamin, dan juga TKG. Dan ini datanya sudah saya urutkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian dari jenis kelamin tersebut diurutkan lagi berdasarkan TKG terkecil hingga yang terbesar. Nah, langsung aja kita mencari total jumlah ikan atau total jumlah data. Kita menggunakan rumus kon. Kemudian kita klik yang paling atas ini, data paling atas. Kemudian kita menggunakan Ctrl Shift, kemudian panah bawah, Enter. Melakukan 120, dan untuk N jantan dan betina kita menggunakan rumus yang sama. Dan kita blok data ikan jantan dari TKG 1 hingga TKG 4, kemudian Enter. N betina kita juga sama menggunakan rumus kon. Di sini kita blok data betina. Oke, kita sudah dapatkan total atau jumlah dari masing-masing jenis kelamin. Ini kita mencari persentasi dari perbandingan kelamin jantan atau proporsi kelamin jantan dan juga betina. Kita bisa langsung aja bagi jumlah ikan jantan dengan jumlah data total, total dengan yang betina, Enter. Nah, sebenarnya ini akan sama dengan yang P dan Q. Yang bedanya untuk yang P dan Q kecil ini itu tidak dikonversi ke dalam persen, jadi kita cukup membaginya aja. Ini kemudian, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan akar atau SQRT dari nilai P jantan dikalikan dengan dengan Q betina, kemudian dibagi dengan jumlah data keseluruhan, kemudian Enter, dan kita dapat 0,0444. Nah, untuk rumus yang ini, untuk yang jantan dengan SK 95%, untuk yang kurang dari kita gunakan nilai P dikurangi dengan 1,96 dikali nilai standar deviasi, kemudian Enter. Dan untuk yang lebih darinya itu sama, yang membedakan itu hanya untuk yang ini ditambah 1,96 dengan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang betina. Ini caranya sama, hanya yang kita gunakan di sini adalah Q betina dikurangi dengan. Oke, untuk yang ini bisa copy aja. Kita ubah jadi plus. Oke. Nah, kalau udah, kita bisa interpretasiin bahwa proporsi ikan kelamin jantan sebesar, kita masukkan angkanya 0,5297 sampai nih 0,737. Oke, berbeda dengan yang betina. Tinggal masukkan datanya 2963
sampai dengan 0,4703. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan uji chi-square, di mana kita menyiapkan dulu hipotesis di mana H0 itu proporsi jenis kelamin jantan dan betinanya itu 1:1, sedangkan H1 atau hipotesis 1 proporsi jenis kelaminnya itu tidak 1:1. Oke, kita langsung aja sini mencari nilai OIJ dan OIB dari data ini. Nah, pertama kita blok dulu nih dari tabel OIJ TKG 1 hingga TKG 2, baru kita masukkan rumusnya. Frekuensi. Nah, untuk yang jantan kita blok data TKG dari 1 hingga 4. Ya, kita blok. Oke. Kemudian untuk bin serinya kita gunakan nilai TKG-nya. Sebelum kita gunakan Ctrl Shift Enter. Oke. Dan untuk OIB ini caranya sama, kita blok dulu baru tulis rumusnya. Itu frekuensi. Dan sekarang kita gunakan data yang jantan. Kemudian untuk bin serinya kita sama gunakan yang nilai TKG ini. Kemudian Ctrl Shift Enter. Oke. Kemudian untuk mencari nilai EI-nya ini kita menggunakan tinggal nilai OIJ ditambahkan dengan nilai OIB, kemudian dibagi 2. Oke, ini kita bisa langsung balik aja ke bawah ini. Nah, untuk mencari nilai X hit dari jantan dan betina, di sini kita menggunakan rumus OIJ dikurangi EI, kemudian dipangkat 2 dan dibagi dengan nilai EI. Enter. Kita bisa langsung double klik atau drag aja ke bawah. Nih, ini juga sama. Kita OIB dikurangi EI, pangkatkan 2, kemudian dibagi dengan nilai EI. Enter. Oke. Nah, sini kita jumlahkan nilai dari exit C dan juga exit B. Oke. Di sini kita untuk ini sama dengan total dari ini ya, jumlah exit C dan juga B. Kita tinggal tambahkan saja data dari ini tambah dengan enter, dan bentar, ini exit ya teman-teman. Nah, untuk X step sendiri kita menggunakan rumus ini CINV. Nah, probabilitasnya kan kita gunakan 95%. Nah, kalau desimal sisanya itu jadi 0,05. Kemudian untuk deck freedom-nya kita gunakan nilai jumlah TKG dikurangi 1, berarti kan 3. Kemudian enter dan kita dapat. Nah, di sini kita bisa langsung interpretasiin aja datanya. Mana X hit itu lebih besar dari X step, yang artinya kita akan tolak H0. Nah, lalu apa artinya? Di sini kita interpretasiin berdasarkan SK 95% dapat dipercaya bahwa kelamin ikan X adalah tidak sama dengan 1:1. Enter. Dan itu untuk proses pengolahan data proporsi kelamin. Selanjutnya kita akan mengolah data TKG atau tingkat kematangan kodrat.
Nah, kita lanjut ke pengolahan data tingkat kematangan guna. Ini data yang kita butuhkan itu ada panjang tubuh, bobot tubuh, jenis kelamin, dan juga TKG. Nah, ini kita urutkan seperti pengolahan proporsi jenis kelamin sebelumnya. Namun di sini saya beri warna berbeda pada tiap TKG-nya untuk mempermudah. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, mencari nilai N atau jumlah data. Kita menggunakan rumus sama seperti sebelumnya, itu count, kemudian kita langsung blok aja datanya, dapat 120. Kemudian untuk nilai max kita gunakan max. Nah, kita yang dalam cari nilai max ini yang kita gunakan adalah nilai panjangnya, teman-teman. Oke, enter, itu min, kemudian kita gunakan data panjang juga. Oke, nah untuk W sendiri itu kita tinggal mengurang nilai min nilai max dikurangi nilai min, dan enter. Dan untuk jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikalikan dengan log dari N, kemudian enter. Nah, untuk jumlah kelas kita bulatkan ke atas jadi 8. Nah, untuk lebar kelas ini itu kita sama dengan wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, karena ini nilainya sudah bulat, jadi tidak perlu di bulatkan ke atas atau ke bawah. Tapi untuk lebar kelas ini kita biasanya kalau angkanya nggak bulat itu kita bulatkan ke bawah. Lanjut untuk jarak kelas itu sama dengan lebar kelas ditambah dengan nilai NST, di mana NST pada data kali ini itu adalah 1, dan enter. Nah, kita lanjut ke pembuatan pengisian tabel yang ini ya, sama dari nilai SKB. Untuk SKB yang pertama kita melakukan nilai min, enter. Dan untuk SKB yang selanjutnya itu kita gunakan nilai SKB sebelumnya pada tabel di atasnya, kemudian ditambah dengan jarak kelas, enter. Ini kita bisa langsung double klik, sesuaikan karena kita ini jumlah kelasnya ada 8. Ini jangan lupa di string ya teman-teman, untuk yang nilai jarak kelasnya ini string, jadi kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, untuk jumlahnya ini kita sesuaikan dengan jumlah kelas yang ini. Oke, kita lanjut ke SKA. Untuk yang SKA ini adalah nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, jangan lupa di string ya, bisa menggunakan tombol F4 dan enter. Nah, kita tinggal drag aja ke bawah. Sip. Oke, dan untuk SK ini kita tinggal klik data SKB, kemudian dan strip data SKA, enter. Kita langsung double klik aja. Oke. Nah, untuk nilai dari TKG-nya ini kita blok terlebih dahulu dari TKG 1, kemudian kita gunakan rumus frekuensi. Kita blok data yang ini terkait panjang pada TKG 1 ikan jantan. Oke. Dan untuk bin serainya kita gunakan nilai SKA. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, kita lanjut sampai TKG keempat. Oke, di sini kita udah selesai nyari nilai frekuensi dari TKG 1 hingga TKG 4 pada masing-masing selang kelas. Nah, selanjutnya kita mencari nilai N. Untuk nilai ini kita tinggal menggunakan sum dari frekuensi masing-masing tiap selang kelas. Bisa enter, dan ini kita bisa double klik aja ke bawah. Oke. Nah, untuk mencari nilai dari FI relatif atau frekuensi relatif itu kita menggunakan frekuensi dari TKG. Ini kita gunakan TKG 1 pada selang kelas 180 sampai 245. Kemudian dibagi dengan nilai E, kemudian dikalikan dengan 100. Kita bisa langsung enter. Oke, ini kita bisa langsung double klik aja ke bawah. Nah, untuk yang ini div atau kita bisa langsung ubah jadi
0 ya teman-teman, kan nilainya sama aja dengan 0. Nah sebenarnya ini karena memang datanya 0, sebenarnya nanti sepanjang ini bakal 0 semua ya teman-teman. Cuman untuk mencarinya kita gunakan rumus yang sama seperti rumus yang ini. Oke, kita cari sampai FI relatif TKG 4. Oke, di sini kita udah selesai mencari nilai FI relatif dari masing-masing TKG. Selanjutnya kita akan membuat diagram dari FI relatif ini. Kita menggunakan yang stacked column ini. Oke, kita langsung aja select data dan pilih add. Nah, untuk series yang pertama kita kasih aja TKG 1, dan untuk series value-nya kita blok pada FI relatif TKG pertama. Oke, langsung oke aja. Tak add lagi nih TKG TKG 2. Untuk series value-nya kita pilih yang ini, dan begitu seterusnya sampai TKG 4. Oke, kalau udah kita edit yang horizontalnya ini menjadi nilai dari selang kelas ini teman-teman. Blok aja, enter. Oke, nah selanjutnya kita tinggal mengatur ininya, kita tambahin axis title. Mana yang ini kita ubah jadi frekuensi relatif. Oke, dan untuk yang axis title yang ini kita ubah jadi selang kelas. Oke. Nah, sini karena kan kita kalau kayak gini aja kita nggak tahu ya, nggak bisa nerjemahin ini tuh TKG berapa, ini TKG berapa nih yang ore. Nah, jadi kita tambahin legenda. Nah, untuk grid line-nya kita bisa hapus aja, dan kita di sini bisa atur tampilannya. Mana untuk fill kita pilih no fill dengan border yang no line, dan untuk yang axis ininya kita pilih solid line. Bisa teman-teman atur aja. Oke, dan sudah jadi diagram dari nilai TKG jantan. Oke, nah selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk pengisian tabelnya, kemudian frekuensi relatifnya untuk pembuatan diagramnya itu untuk yang betina. Mungkin ini akan saya skip aja, ntar tunjukin hasil akhirnya aja. Nah, berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data TKG dari ikan betina. Ini tabelnya dan ini diagramnya. Dan kita sudah selesai di proses pengolahan data TKG. Kita akan lanjut ke pengolahan data IKG atau indeks kematangan produk. Oke, di sini kita lanjut ke pengolahan data IKG, di mana di sini kita membutuhkan data nomor ikan, panjang tubuh, bobot tubuh, jenis kelamin TKG, bobot gonad, dan nanti kita akan mencari nilai IKG dari semua datanya. Nah, kita langsung aja mencari nilai IKG-nya. Rumusnya itu adalah bobot gonad dibagi dengan bobot tubuh dikali 100. Enter, dan ini kita bisa langsung double klik aja. Kalau udah, kita bisa langsung mencari ini ya teman-teman, IKG rataan dan juga standar deviasi dari ikan jantan pada TKG 1 hingga 4. Kita menggunakan rumus average. Oke, dan kita blok datanya. Nah, kita string. Nah, untuk alasannya nanti akan saya jelaskan setelah mencari semua data IKG rataan. Average lagi, kita blok dari data yang TKG 2, string, enter. Intinya dari
kenapa saya string datanya ini adalah supaya nantinya mempermudah kita dalam mencari nilai stdef atau standar deviasinya. Terakhir kita blok yang jantan IKG 4 string enter. Nah, fungsi dari string tadi adalah jadi kita bisa langsung blok aja nih IKG dataannya. Kemudian kita drag ke kanan. Nah, jadi nanti kita tinggal mengubah rumusnya aja nih teman-teman. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi ngeblok ininya ya, apa namanya itu, datanya. Kita bisa langsung ubah rumusnya aja gitu. Jadi bisa lebih cepat. Kemudian langsung kopas aja rumusnya ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita bakal membuat diagram. Dari ini kita blok dulu kegiataannya, insert, kemudian kita pilih yang ini, insert line chart, pilih yang line with marker. Oke. Kalau udah di sini kita bisa hapus aja dulu nih title, chart title-nya kita hapus. Dan kita di sini tambah axis title, grid line ini kita bisa hapus. Nah, untuk axis title yang ini yang sumbu Y kita ganti jadi IKG, dan untuk axis title yang ini kita ubah jadi TKG. Oke. Kemudian kita bisa format. Nah, untuk yang ini kita bisa pilih no line, jadi garisnya kita hilangin aja teman-teman. Untuk yang ininya kita pilih no fill, solid line hitam, coba dengan yang sumbu X-nya. Oke. Kalau udah, sini kita bisa tambahin error bar ya teman-teman. Kita tambahin error bar. Kita pilih more option. Kemudian untuk error mount-nya kita pilih custom dan specify value. Nah, untuk positive error value dan negative error value ini kita menggunakan nilai stdef atau standar deviasi yang udah kita dapat tadi. Kita tinggal blok aja, enter, kemudian oke. Nah, kalau ini bentar, kita bisa atur aja ininya supaya saat pembuatan laporan kita bisa langsung tempel aja teman-teman. Jadi ini udah sesuai format, dan ini merupakan hasil akhir dari diagram IKG ikan jantan dari IKG 1 sampai TKG 1 sampai TKG 4. Nah, begitu. Selanjutnya kita akan mencari dan membuat diagram pada ikan betina. Di sini merupakan hasil akhirnya yang sudah saya buat. Ini caranya sama persis ya teman-teman sama yang jantan. Ini hanya bedanya di sini kita untuk yang IKG rataan dan juga STDF-nya ini kita gunakan data yang betina. Jadi disesuaikan aja. Jadi ini untuk data betina IKG 1, IKG 2 dan seterusnya. Oke, untuk pengolahan data IKG mungkin itu aja. Kita lanjut ke pengolahan data fekunditas. Oke, selanjutnya adalah pengolahan data fekunditas. Saya sudah menyiapkan datanya. Nah, data ini diambil dari bagian ini teman, dari data total. Mana kita mencari, karena fekunditas ini kan jumlah telur ya teman-teman. Jadi itu kan telur hanya dimiliki oleh betina, dan tidak semua betina sudah memiliki telur. Jadi di sini datanya kita pilih yang ada data atau informasi terkait dengan bobot gonad dan juga jumlah telur. Oke. Sini kita bisa blok satu-satu data yang ada ininya seperti ini sampai semuanya, kemudian bisa langsung di copy aja ke tabelnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal langsung aja mengolah datanya. Pertama kita mencari nilai Q bar. Nah, Q bar sendiri ini mudah. Kita bisa menggunakan nilai rumus average, kemudian blok data berat telur contoh, kemudian kita enter. Nah, ini kita bisa langsung drag aja ke bawah teman-teman. Oke, begitu pula dengan Q bar gitu. Kita di sini cuma menggunakan rumus average doang ya teman-teman. Average, kemudian kita blok yang berbatas dalam 1 mili, enter, kita bisa langsung double klik. Oke, lanjut mencari nilai fekunditas. Untuk mencari nilai fekunditas,
itu sama dengan berat gonad dikali 10 dan dikali nilai X bar dibagi nilai Q barnya ya teman-teman. Kita bisa langsung enter aja, kita bisa langsung drag ke bawah. Oke, udah selesai nih teman-teman buat mencari nilai fekunitasnya. Kita lanjut untuk membuat diagramnya. Kita menggunakan scatter ya teman-teman, gunakan scatter. Kemudian ini chart title kita hapus seperti biasa, kita hapus. Kemudian untuk grid line-nya kita hapus juga, tambahin axis title. Mana untuk yang sumbu Y itu fekunditas. Fekunditas. Dan untuk yang sumbu X nya itu adalah yang pertama ini kita bikin hubungan fekunditas dengan panjang tubuh ya teman-teman, panjang tubuh. Nah kalau udah ini kita select data dulu. Dan untuk yang nah untuk X value nya ini kita pilih yang panjang ini ya, panjang tubuh karena panjang tubuh. Kemudian oke. Nah selanjutnya kita bisa beri trend line ya teman-teman. Nah ini kita more option aja, more option. Kemudian ini kita pilih display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, kesini kemudian kita tambahin N. Nah jumlahnya ini ada berapa? Ada jumlahnya totalnya itu ada 9 ya teman-teman, 8, 9. Ada 9. Kalau udah sebenarnya ini kita tinggal fill aja line. Dan untuk yang bagiannya kita bisa kasih solid line supaya lebih terlihat solid line. Dan ya udah selesai teman-teman. Ini untuk diagram yang fekunditas dengan panjang. Jadi kita akan buat diagram fekunditas dan bobot. Nah untuk ini pertama trend line-nya nih kita bisa hapus aja dulu teman-teman, karena nanti bakal beda. Untuk yang X-nya kita ubah jadi bobot. Kemudian kita jangan lupa select data ya teman-teman, karena ini datanya masih data yang panjang gitu. Nah ini kita ubah blok data yang bobot. Kemudian oke. Nah kalau udah gini kita gunakan trend line, more option. Sini kita display yang collision sama R squared-nya ini ke atas, kemudian kita tambahin N-nya itu sama dengan 9. Dan ini merupakan hasil akhir dari pembuatan diagram dan juga pengolahan datanya dari fekunditas. Selanjutnya kita lanjut ke pengolahan data diameter telur. Nah selanjutnya di sini kita akan mengolah data terkait diameter telur. Jadi datanya udah saya copy dari bagian yang ini. Teman-teman tinggal copy aja ke sheet baru. Nah kemudian selanjutnya adalah kita konversi nilai-nilai dari diameter telur ini. Nah konversinya itu gampang banget, tinggal kita ambil salah satu aja, kemudian dipilih 100, enter. Nah dari ini kita bisa langsung drag aja teman-teman, drag, kemudian kita drag juga ke bawah. Kalau sudah, kita bisa langsung mencari nilai-nilai dari N, max, min, jumlah kelas, lebar kelas, dan jarak kelas. Nah untuk ini seperti biasa kita gunakan bound, kemudian kita bisa string nih teman-teman datanya. Seperti ini kita bisa langsung drag aja dan ubah rumusnya. Jadi untuk nilai maksimum kita gunakan max, dan untuk nilai minimum kita gunakan min. Kemudian untuk W itu sama dengan, atau wilayah ini sama dengan nilai max dikurangi min, kemudian langsung enter. Dan untuk jumlah kelas itu sama dengan 1 ditambah
3,32 dikali dengan log dari N, dan enter. Nah, ini kita bulatkan aja ke atas teman-teman jadi 11, dan untuk lebar kelas itu sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas, enter. Nah, ini bisa kita bulatkan ke 0,04, dan untuk jarak kelas sendiri itu bisa lebar kelas ditambah dengan nilai NST. Nah, nilai NST pada data ini itu 0,01 ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung mencari nilai SKB dan SK. Untuk SKB sendiri itu kita gunakan nilai minimum. Nah, untuk SKB yang selanjutnya itu adalah nilai SKB sebelumnya dan ditambah dengan jarak kelas. Nah, jangan lupa di string ya teman-teman, di string dan enter. Nah, kita bisa langsung drag aja ke bawah. Dan untuk SK itu sama dengan SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, ini juga jangan lupa di string, enter, dan kita bisa langsung double klik. Oke. Nah, untuk SK sendiri kita tinggal menggabungkan nilai SKB dan juga nilai SK itu dengan dan strip, kemudian kita double klik aja. Nah, caranya kita akan mencari nilai frekuensi ya teman-teman. Ini seperti biasa, frekuensi kita gunakan rumus frekuensi, kemudian kita blok datanya, dan untuk ininya kita gunakan SK ya teman-teman, dan Ctrl Shift Enter. Oke, di sini kita udah mendapatkan data yang kita butuhkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat diagram. Untuk diagramnya sendiri kita akan menggunakan yang ini, cluster kolom. Oke, supaya di sini aja deh. Nah, seperti biasa chart title-nya kita hapus, kemudian grid line-nya kita hapus, kita tambahin axis title, dimana yang ini merupakan frekuensi dan yang bawah ini adalah selang kelas. Oke. Nah, ini kita bisa select data dulu ya teman-teman, dan kita edit yang horizontalnya ini menjadi nilai SK. Oke, enter. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, sebenarnya kita tinggal menambahkan trend line aja teman-teman. Tambahin trend line, kita pilih yang blue period moving average. Nah, ininya kita bisa atur-atur lagi. Kita bisa atur lagi seperti yang ininya, kita pilih solid line, dengan yang bawahnya solid line. Dan untuk yang ininya ya teman-teman, apa namanya, trend line-nya nih, untuk trend line-nya kita bisa ubah jadi yang garis ini ya teman-teman, ubah jadi yang garis, dan kita bisa atur ini ya yang secara keseluruhannya. Kita pilih no fill, yang ini no fill dan juga no line. Oke, dan ini merupakan hasil akhir yang kita dapatkan dari pengolahan diameter telur. Kita mendapatkan mendapatkan diagram, dan juga ini ya teman-teman, apa namanya, nilai-nilai dari SKB, SK, dan juga frekuensi dari masing-masing selang kelas. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.